Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nabila Moriska, NPM 181500056. Jadi hari ini aku akan mempresentasikan mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu dengan membuat sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama yaitu dengan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD, kemudian aliran sistem informasi yang lama dan aliran sistem informasi yang baru. Setelah itu data flow diagram dan yang terakhir diagram konteks. Jadi yang pertama yaitu membahas mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Jadi ini adalah salah satu contoh dari ERD. Jadi dalam ERD, sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru ini, entitasnya itu terdiri dari petugas pendaftaran, calon mahasiswa baru, bukti pendaftaran, kartu peserta ujian, ujian masuk, kemudian hasil ujian masuk, dan yang terakhir yaitu mahasiswa baru. Selanjutnya yaitu membahas mengenai aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dari awal suatu program hingga akhir suatu program tersebut. Jadi, ini adalah dua contoh dari aliran sistem informasi. Yang pertama, aliran sistem informasi yang lama. Entitasnya terdiri dari calon mahasiswa baru, petugas pendaftaran, dan yang terakhir kepala panitia pendaftaran. Kemudian yang kedua yaitu aliran sistem informasi yang baru. Aliran sistem informasi yang baru ini entitasnya terdiri dari calon mahasiswa baru, panitia pendaftaran, dan kepala panitia pendaftaran. Jadi, perbedaan aliran sistem informasi yang lama dengan aliran sistem informasi yang baru dalam sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru ini, ASI lama yaitu hanya menggunakan pendaftaran secara manual, sedangkan aliran sistem informasi yang baru itu menggunakan secara manual dan dicampuri dengan komputerisasi. Selanjutnya yaitu membahas mengenai DFD atau Data Flow Diagram. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Jadi dapat kita lihat dalam data flow diagram sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru ini, calon mahasiswa baru mengisi formulir dengan lengkap dan memenuhi persyaratannya. Setelah itu, calon mahasiswa akan melakukan pendaftaran kepada panitia pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, maka calon mahasiswa akan melakukan seleksi ujian. Setelah melakukan seleksi ujian, maka calon mahasiswa baru mendapatkan hasil ujian tes tersebut yang telah diserahkan oleh panitia pendaftaran. Selanjutnya yaitu membahas mengenai konteks diagram. Konteks diagram merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses, kemudian menunjukkan sistem secara keseluruhan. Dalam konteks diagram dimulai dengan penggambaran terminator, aliran data, kemudian aliran kontrol penyimpanan, dan proses tunggal yang menunjukkan keseluruhan sistem. Jadi ini adalah salah satu contoh konteks diagram yang telah saya buat mengenai sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Mungkin hanya sekianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.